وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعد أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله العظيم. Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah sidang salat Isya dan tarawih Masjid Al-Hijrah rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur tak bosan-bosannya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah melimpahkan segala nikmat kepada kita, Allah yang telah melimpahkan segala rahmat kepada kita, maka dengan rahmat dan nikmat yang Allah berikan itu, pada malam ini kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita balas nikmat Allah dengan menaikkan kewajiban kita dengan melaksanakan salat Isya secara berjamaah. Kemudian sama-sama kita menjalankan sunnah yang telah disunahkan oleh baginda Rasulullah kepada kita dengan mendirikan malam-malam Ramadan dengan agenda yang lain yang insya Allah akan memberikan balasan yang terbaik kepada kita, yang Allah janjikan kepada kita. Di siang hari kita melaksanakan ibadah puasa dengan iman dan penuh dengan perhitungan dan ketakwaan kepada Allah. Allah ampuni kita. Allah ampuni dosa kita hari ini dan dosa-dosa yang telah berlalu. Begitu pula ketika kita menunaikan qiyamul lail di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab, maka Allah Subhanahu wa taala juga berikan ampunan kepada kita. Baik pada kesalahan kita, dosa kita yang saat ini maupun dosa kita yang telah berlalu. Hadirin yang jemaah Allah. Salawat dan salam marilah kita doakan kepada Allah, maka disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa tadi Ibu jemaah dengan Allah Subhanahu wa taala? Malam ini kita berada di penghujung Ramadan. Tak terasa bagi awal di malam yang dimana titik-titik Ramadan akan meninggalkan kita. Dulu kita menanti-nanti kehadiran Ramadan. Bahkan banyak saudara kita, orang tua kita, saudara kita yang menantikan kehadiran Ramadan, tetapi Allah malah berkata lain. Allah berkata lain. Orang yang menantikan, yang merindukan Ramadan, Allah panggil sebelum mereka bertemu dengan yang dirindukannya. Tetapi kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan Ramadan dan tak terasa bagi kita dan berada di akhir Ramadan. Mudah-mudahan kita yang hijrah ini para ibu oleh Allah, kita terus istiqomah ibadah di bulan Ramadan, istiqomah sampai Ramadan terakhir. Kemudian kita terus istiqomah menjalankan aktivitas segenap ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala di luar Ramadan. Jadi jangan sampai apa tadi Ibu, soleh kita itu soleh Ramadan. Solehah kita itu solehah di bulan Ramadan. Tetapi kesolehan kita ini dilatih dididik oleh Allah di bulan Ramadan, kita tambahkan ketika kita telah berada di luar bulan Ramadan sampai Ramadan yang akan datang. Apa tadi Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala? Izinkan kami untuk menyampaikan tausiah kepada kita semua yang berkaitan dengan orang yang mendurhakai agama. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita di dalam surat Al-Ma'un yang mungkin
surat itu sudah familiar bagi kita Bapak dan Ibu. Mungkin semua kita sudah hafal dengan surat Al-Ma'un. Anak-anak kita pun sudah pasti mengucapkan surat Al-Ma'un. Tapi bagaimana pelajaran yang Allah berikan kepada kita Bapak dan Ibu dalam surah Al-Ma'un? Begitu besarnya, begitu luar biasanya kepada kita, sehingga menyatakan kita untuk bisa menjadi orang yang kembali kepada fitrah kita, kembali kepada agama kita. Jangan kita mengaku orang yang beragama, jangan kita mengaku orang Islam, tetapi kita tidak menjalani apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ma'un. Kepada ibu yang memuliakan Allah, boleh jadi kita mengaku kita adalah orang yang soleh, boleh jadi kita merasa bahwa kita orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi kita merasa kita orang yang bersih, orang yang ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kata Allah belum tentu. Tetapi kata Allah kita kadzib, kita berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mengaku orang yang benar, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita tidak ada apa-apanya. Semua yang kita lakukan, semua yang kita katakan, semua yang kita sampaikan, omong kosong dusta di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kepada ibu yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, kini awak berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam rangka meraih hikmah dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, berlomba-lomba kita dalam meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kan nggak ada di antara itu Bapak dan Ibu, awak merasa ibadah kita diterima oleh Allah. Nah, itu di antara awak apa? Yang merasa diri ibadah yang kita lakukan itu diterima oleh Allah. Tidak pernah. Kalaupun kita merasa diri ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada sesuai kaidah yang kita lakukan. Kalau kaidah yang sesuai kita lakukan, insya Allah ibadah kita diterima oleh Allah. Para ulama mengatakan bahwa dua hal yang harus kita penuhi agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita ikhlas jadi orang yang mukhlis kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita harus menjalani ibadah itu sesuai dengan apa yang dituntut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua hal ini yang menjadi syarat mutlak ketika ibadah kita ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau aku perasaan dia bukan ikhlas karena Allah, tapi amalan kita benar. Amalan kita benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi, sesuai apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi niat itu salah. Panik dapat lewat, batin dapat lewat, bahkan pun kegangguan lewat, pahala tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah kita tidak ada apa-apa di depan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita menyesal nanti di akhirat. Ya Allah, aku telah melakukan amalan yang terbaik kepada Engkau ya Allah. Aku telah melakukan sesuatu yang terbaik. Aku bangun masjid, aku sedekah yang banyak, aku sumbang kepada MDA, MDTA, TPD, rumah tahfiz dan sebagainya. Tapi kenapa aku berikan nilai pahala aku nol? Bahkan tidak ada sama sekali. Jadi yang kita lakukan apa? Dan ibu yang memuliakan Allah betul. Yang kita lakukan betul sesuai dengan yang disuruh oleh Allah, sesuai dengan yang dicontoh oleh kita Rasulullah. Tapi niat kita tidak ikhlas. Tapi niat tidak ikhlas, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu yang kedua, kalau orang yang senantiasa ia ikhlas tetapi tidak ibadah, ini terus aku ikhlas yang orang Muslim ikhlas, tapi batin ikhlas kalau Allah Taala, tetapi disuruh oleh Allah ibadah tak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasul. Disuruh sholat, sholatnya asal-asalan. Disuruh puasa, puasanya asal-asalan. Disuruh haji, hajinya tidak ke Mekah, ke Mekah, tidak ke Baitullah, tidak ke Ka'bah. Disuruh melaksanakan aturan Allah Subhanahu wa taala, tidak diatur dirinya
Manusia kau jidan, rasa-rasa kurang, rasa-rasa udah aktul. Maka di perasaan itu, apa buat tambah di dalam itu. Mereka itu orang-orang juga pada nipu yang mereka Allah. Kenapa orang kafir dikatakan kafir? Kenapa mereka dikatakan musyrik? Mereka musyrik, mereka kenal dengan Allah. Mereka menjadikan Allah sebagai Rabbnya semuanya. Tetapi karena perasaan mereka itu lebih tinggi daripada akal mereka, sehingga mereka tidak tunduk dengan syariat yang dibawa oleh Nabi sebelumnya. Akhirnya apa? Akhirnya mereka menyembah Allah, tetapi mereka mewujudkan patung-patung yang mereka ambil dari tokoh-tokoh mereka, pahlawan-pahlawan mereka. Maka patung-patung itulah yang akan mengantarkan sesembahan mereka, doa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bijidan, perasaan. Tujuan untuk Allah. Tetapi caranya berbeda dengan apa yang diperintah oleh Allah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bijidan namanya. Pertama-tama syariat yang disuruh oleh Allah. Pertama-tama apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Kalaulah ada sesuatu yang ini diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka jangan sampai kita tambah. Kecuali ada yang sifatnya yang butuh jihad dalam mujtahid. Maka kalau kita tidak pandai pada jihad, maka kita ikuti para ulama yang mampu dari jihad. Seorang mujtahid. Apa tadi yang melakukan Allah Subhanahu wa taala? Sehingga kalau orang yang melaksanakan ibadah itu niat ikhlas karena Allah, kemudian sesuai dengan yang diperintah yang dicontoh oleh baginda Rasul, insya Allah amal ibadah itu diterima oleh Allah. Tapi jangan itu batil. Dan kita sampaikan kepada orang bahwa engkau dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan yang diperintah oleh Allah, diterima amal oleh Allah. Jangan sampai oleh itu. Khawatir dia, takutnya kita ria. Ria termasuk oleh Allah Subhanahu orang yang bersandar dalam surat Al-Ma'un. Kepada itu yang melakukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita yang ada di psikolog di rumah Allah, kalau merasa bahwa kita banyak Tuhan. Jika jamaah maka dari ibu Allah suruh pulang gitu adikku, rasanya tahu teman. Jika jamaah siap tahu ibu, wahai pulang banyak pulang. Jika terkadang itu ada terjadi. Nah untuk bilang menarik, bu, kita mungkin tak tahu. Kita rasa yang aku dan diri kita, bekal yang kita persiapkan alam sesuai dengan aku dosa yang kita lakukan. Jadi tidak ada orang yang aku banyak atau siap kamu ikut ke mereka tahu. Tidak ada orang yang macam itu, Pak. Kita merasa kurang. Tapi kalau nak jangkaunya pada itu, ada perintah Allah pada itu, tentu kita tidak bisa menjadi janjian. Karena waktunya. Makanya kalau kita tidak tahu bahwa ada ibu kapan malaikat Israel datang, kapan Allah memberikan putusan ajal pada kita, makanya kita berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam melaksanakan yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena surga itu untuk kita diberikan oleh Allah, wa'iddat lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Tetapi apakah kita termasuk orang yang bertakwa atau tidak? Itu pertanyaannya. Surga jangan untuk awal. Jangankan orang yang banyak mengalunya, banyak amal kebaikan, apa? Orang yang tidak pernah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi yakin Allah itu ada, yakin Muhammad itu utusan Allah, masuk surga. Tetapi Allah tidak menjamin orang yang macam itu diterima oleh surga. Kalau hanya modal iman, modal keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang yang modal imannya itu mendorongnya untuk melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah orang yang akan diterima oleh surga tanpa hisab. Tanpa singgah dulu, tanpa transit dulu ke dalam api neraka. Yang anginnya na'udzubillah min dzalik tidak akan bisa kita bayangkan dan tidak bisa perlu kita membayangkan anginnya di neraka.
Apa tadi ibu yang malaikat Allah? Karena kita tahu pulang kita itu hanya 2 kampek kalau tidak sanggup, tidak sanggup. Nah, kalau tidak sanggup kita, tidak sanggup kita. Makanya kalau tidak sanggup kita di neraka, apa tadi ibu yang malaikat Allah Subhanahu Wa Taala? Satu-satunya kampek kita kembali adalah surga. Kalau kita ingin kembali ke surga, maka jangan kita sukai agama Allah. Jangan kita langgar yang diperintah oleh Allah. Kita ikuti aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita laksanakan semua yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang ditentukan oleh baginda Rasul pada itu, insya Allah kita jalan kita ke surga. Pada ibu yang malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kan yakin kalau anak yatim. Kalau kita lihat anak yatim itu apa tadi? Adalah orang yang tidak diberikan zakat, tidak masuk dalam anak yatim itu ke dalam asnaf yang 8 zakat. Berarti anak yatim itu pada ibu yang malaikat Allah itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita. Kalaupun ada anak yatim yang tahu pada ibu, parangnya tidak ada, orang ganti dia, kemudian menyusahkan masyarakat karadanya, maka yang ditanggung bukan anak yatimnya yang disalahkan, kita. Sejauh mana kita mendidik anak yatim? Sejauh mana kita membantu anak yatim? Sejauh mana kita mengayomi anak yatim? Karena anak yatim tidak ada apa-apa, ada ayahnya, tidak ada yang akan dinafkahkan, tidak ada yang akan mendidiknya. Kalau ada anak yatim yang banci dalam hatinya, maka mungkin kita masyarakat yang di sekitarnya itu salah. Bahkan paling makro dengan anak yatim Pak. Kan banyak kadang anak yatim itu kan terkenal buruk hatinya, buruk parangnya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan anak yatim ini ada satu yang mulia pada ibu yang malaikat Allah. Tugas orang tuanya itu diserahkan kepada kita. Jangan sampai kita hanya menyerahkan tugas anak yatim itu ke masjid. Maka anak jaga infak untuk anak yatim. Itu apa kita tidak? Kewajiban kita Pak. Apalagi kita keluarganya, apalagi kita tetangga dekatnya. Maka anak yatim itu menjadi itu. Dan sampai kita menghati anak yatim. Walau itu ada ta'amul miskin. Dan kita tidak boleh menghati anak yatim, dan kita pun tidak boleh mengatakan orang miskin. Jadi kalau kita menghati anak yatim Pak, kemudian anak yatim salah, kemudian kita menghati Pak, melawannya, kaki hatinya, maka ya Pak, awal saya di hati, kemudian kita ada bakok gitu, ada rasa naluri untuk bela diri kita. Itu tidak ingin disalah-salahkan. Walaupun kita disalahkan, walaupun kita salah, yang namanya orang tidak ingin disalah-salahkan. Apalagi anak yatim. Kemudian kalau anak yatim, maka kalau yang salah kita bimbing, kita ayomi. Kalau yang buntu kemudian kita bantu. Itu peradaan anak yatim Pak. Kenapa? Anak yatim yang ditanggung oleh zakat. Yang tanggung zakat fakir miskin, gharim, orang yang punya hutang tapi tidak mampu masih hutangnya, fisabilillah, insabil, dan 8 asnaf yang lainnya. Tapi anak yatim itu ada tanggung kita bersama. Terutama bagi keluarga yang memang ada anak yatim di dalamnya. Kalau tak sanggup keluarga yang ada anak yatim di dalamnya, kemudian tanggung jawab mengabaikan kepada kita bersama. Apa tadi itu yang mereka Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kalau kita ada keluarga yang miskin, maka yang berkewajiban untuk menolong saudara kita yang miskin itu adalah kita yang jadi kerabat dekatnya. Jangan sampai kita kayu-kayu lakukan, belum sana kita tidak sampai kita tidak perhatian kita Pak. Ke orang lain itu kemani pisan, kemani rokok, lalu sana kita dan bangsa kita masak. Namun sudah ini dari ada orang menggunakan itu Pak. Datang ke menangkannya dan bangsa, datang ke rumah Pak dengan kayu. Alun anakku menginginkan minta titi kan, mungkin datang bapakmu menjadi apa dia menjadi sananya. Anda disampaikan ini apa ada di sini,
Ini yang kita dengan anu anak tu menyampaikan keluh kesahnya yang menyatakan mungkin yang datang untuk mencari keluarganya, yang datang mencari bencananya, tapi awak kan kayo pun tidak respon, langsung respon yang tak elok saya, kita nampak dah binti, padahal itu binti. Mungkin dari itu mana binti, kita kena itu binti pak. Maka pada itu yang mereka Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita yang sampai kita dimintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, engkau dalam saya agama tidak Allah. Kenapa? Karena kita mengatakan anak yatim, kita mengatakan sanak kita yang miskin. Alhamdulillah ini dalil. Kepada ibu yang melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga ketika bulan Ramadan ini Bapak dan Ibu yang melakukan Allah, Ramadan menyuruh kita banyak beramal, puasa kita, banyak bersedekah kita. Kemudian sedekah kepada siapa? Sedekah kepada orang yang fakir, orang yang miskin, kemudian kepada anak-anak yang dibahagiakan mereka. Anak awak baju rayu, baju rancak, atau anak yatim keluar rumah awak, lingkungan awak, yang dilupakan Pak. Jangan dilupakan Bu. Pak dia lebihan baju rayu untuk anak yatim yang ada secara awak. Agar apa? Agar kita sama-sama di hari rayu anak awak pakai baju rayu, anak orang yang dalam keadaan musibah yang macam itu pun merasakan hari rayu. Maka Rasulullah kan menyuruh pada hari raya Idul Fitri itu semua orang keluar semuanya. Tidak ada pakaian untuk keluar, maka orang yang mampu berikan pakaian bagi orang yang mampu. Ini karya kita. Makanya Idul Fitri itu kita pangan masa Rasulullah. Agar apa? Agar orang keluar semuanya dan nampak orang yang dalam keadaan tidak mampu mereka, tidak ada pakaian mereka yang dia pakai untuk berhari raya, untuk sholat Id, atau sekedar mencari orang yang hari raya saja, mencari saja, tidak ada pakaian itu, dikasih pakaian bagi orang yang mampu, kasih pakaian, disuruh. Ada punya uang, punya pakaian, kasih. Ada seorang muslimah yang menyampaikan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ini tetangga saya ini, dia tidak punya pakaian, tapi dia tak bisa keluar. Maka siapa yang mau di antara muslimin ini berikan pakaian." Itu karena yang disuruh oleh kita Rasul. Kepada ibu yang melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pada ibu yang melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jalan kepada kita. Wahdainahu najdain. Dua jalan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jalan yang fujur, jalan yang takwa. Maka kalau jalan yang fujur, jalan itu jalan yang penuh berduri, penuh kareke, rusak, berlembah, berkurang dan sebagainya. Yang kalau kita tempuh akan binasa itu di dalamnya. Maka kalau jalan yang takwa, jalan yang lurus, jalan yang mulus, jalan yang baik, kalau kita tempuh kita akan dapat tempat yang terbaik di ujungnya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan kepada kita pilihan tadi, pilihan takwa atau pilihan fujur. Kalau kita masih milih yang fujur, sementara ada yang takwa, berarti pilihan kita. Dan sampai kita nanti menyasar pada Allah, ya Allah, engkau takdirkan diri seorang pezina. Ya Allah, engkau takdirkan seorang pencuri. Ya Allah, engkau takdirkan aku seorang yang pelit, yang makil. Padahal Allah tidak pernah takdirkan mereka. Ada jalan yang Allah berikan. Tampu jalan itu, nuri kita yang mampu nuri kita. Kalau kita itu batu yang tujuh, tampulah, terserah kita lah. Tapi baik kalau kita dengan siksa Allah di akhirat. Kalau kita yakin dengan jalan yang takwa, maka itu yang lebih baik kita tempuh. Itu yang akan mengatakan kita ke dalam yang benar. Kemudian disebutkan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Maka bersegeralah kita menuju ampunan Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Kemudian ketika kita menuju ampunan Allah dan Allah berikan surga kepada kita yang luasnya luas langit dan bumi, dan surga itu diberikan kepada orang yang bertakwa. Jadi mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang melakukan Allah Subhanahu Wa Taala,
Itu termasuk orang-orang yang senantiasa membenar agama, membenari agama. Orang yang yakin dengan agama, bukan termasuk orang yang dustai agama. Dan kita termasuk orang yang mutakin, orang yang bertakwa di hadapan Allah